Shalom Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Dunia sekarang dihebohkan dengan perang antara Israel dan Hamas. Apakah Israel akan berakhir dalam sejarah dan peta dunia? Saya yakin tidak. Dari mana pembuktiannya? Yang pertama, selama hampir 2000 tahun, Israel menjadi bangsa yang meninggalkan tanahnya. Yaitu pada waktu Israel dibuang dan mereka balik lagi dengan dibangunnya bait suci kedua di bawah pemerintahan Zerubabel bin Shealtiel, Ezra dan Nehemia. Bangsa Israel tidak belajar daripada kesalahan dan dosa nenek moyangnya, sehingga Alkitab mencatat dalam sejarah bahwa tahun 70 oleh Jenderal Titus tanah perjanjian jatuh ke Roma. Kota suci dibakar, bait Allah dihancurkan, dan sekarang tinggal cuma hanya tembok barat atau Western Wall. Dan Israel sampai hari ini adalah satu-satunya negara yang tidak punya tempat ibadah yang tetap. Kristen ada ibadahnya di gereja, di mana-mana. Entah gereja di rumah, di hotel, di ruko, atau permanen. Masih disebut gereja. Tapi Israel hanya beribadah di sinagog dan tempat utama mereka memanggil Tuhan dengan sisi pelataran, ruang kudus dan ruang maha kudus. Sampai hari ini, sejak tahun 70 tidak ada. Pertanyaannya, apakah Israel sudah selesai nasibnya? Saya mencatat bahwa ada 3 hal bahwa Israel tidak mungkin dikalahkan dalam perang apapun. Yang pertama adalah bahwa seperti yang dikatakan oleh Perdana Menteri Israel perempuan satu-satunya namanya Golda Meir, bahwa hampir 2000 tahun Israel itu terbuang, sepertinya kehilangan jejak dan sejarah. Tetapi pada tahun 1948 Israel mendeklarasikan kemerdekaannya, bahwa ternyata mereka eksis. Pertanyaannya, dulu Israel pernah dijajah atau diperbudak oleh orang Mesir. Dulu Israel pernah dibuang ke Asyur. Tapi bangsa-bangsa seperti itu di mana sekarang? Apakah masih ada bangsa Mesir? Negara Mesir ada. Tapi bangsa yang dengan Fir'aun dan kemegahan, kemajuan daripada teknologi mereka seperti piramid, papirus, sistem kerajaan yang begitu hebat, Firaunnya, sekarang udah tidak ada. Babel yang begitu megah dulu, di mana? Tidak ada. Tapi Israel yang pernah dijajah atau diperbudak 430 tahun di Mesir, dan tatkala mereka dibawa keluar dalam pimpinan Musa bersama Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune menuju tanah perjanjian, maka sampai hari ini, meskipun 2000 tahun tatkala mereka dibuang, mereka tetap eksis. Artinya apa? Janji Tuhan kepada Abraham bahwa menyertai bangsa ini tetap tinggal, tetap ada pada mereka. Dan berkat itu adalah berkat unconditional, berkat yang tidak mungkin bisa hilang. Berkat itu bukan pada kesetiaan Israelnya, tapi berkat itu pada perkataan Tuhan dan kesetiaan Tuhan terhadap janjinya, atau unconditional covenant. Yang kedua, Israel tidak pernah dikalahkan meskipun apapun yang terjadi, termasuk peristiwa tanggal 7 kemarin. Kenapa? Karena pada waktu Israel merdeka tahun 1948, Israel merebutnya dengan sebuah peperangan. Dengan apa yang dikatakan oleh Theodor Herzl, mari kita melakukan gerakan pulang. Karena Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita melalui Daud, melalui raja-raja Israel, Allah berfirman bahwa tanah itu adalah tanah kita. Maka kita harus balik. Disitulah kita harus panggil Tuhan. Disitulah tanah yang diberkati Tuhan. Disitulah tanah yang diberikan oleh Tuhan Allah untuk kita tinggal dan memanggil namanya. Karena satu-satunya Allah yang benar adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dan Allah itu yang merupakan Allah yang dipercaya dan diyakini, diimani oleh Israel sampai hari ini. Sehingga di dalam doa mereka selalu berkata, Allah nenek moyang kami, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Jadi melalui gerakan apapun
yang dibuat oleh mereka tujuannya cuma satu. Kita kembali ke tanah perjanjian. Jadi ada perang, ada dihalau, dibunuh, dimusnahkan, mereka tetap akan kembali ke tanah perjanjian. Karena mereka tidak mungkin dikalahkan dengan tangan manusia dalam memusnahkan mereka. Yang ketiga adalah peristiwa Holocaust. Peristiwa Holocaust. Bapak Ibu, Nazi Hitler Jerman membunuh 6.000 orang seketika. Mereka dimasukkan ke dalam kamp-kamp konsentrasi seperti di Auschwitz, dibunuh dengan gas, mati lemas, mereka dibakar, mereka ditembak. Tetapi kita lihat, Tuhan tetap membela umat ini. Betul bahwa Yad Vashem, tangan Tuhan yang terancung, sesuai dengan sumpah dan serapah mereka, kutukan kepada mereka dalam Matius 7 ayat 25. Biarkanlah kami menanggung dosa itu dan keturunan kami dan anak-anak kami. Tetapi kita lihat, kutukan itu tidaklah permanen. Sekali lagi, kutukan itu tidaklah permanen. Meskipun di dalam Matius 27 ayat 25 mereka mengeluarkan kata kutuk, mereka membunuh Yesus. Mereka membunuh Yesus, juru selamat yang kita percaya. Tetapi karena mereka satu-satunya bangsa pilihan, umat pilihan, dan tanah yang disebut tanah perjanjian, promised land, maka dalam peristiwa Holocaust tiba-tiba dunia gempar. Bayangkan 6 juta orang mati dan seketika. Tetapi beberapa tahun kemudian mereka mendeklarasikan yang namanya kemerdekaan di bawah pimpinan Benjamin atau Ben Gurion. Nah, saudaraku, itu 3 alasan. Lalu pertanyaannya, apakah dengan perang Hamas dan Israel kemarin terjadi, ada ribuan orang Israel yang meninggal, ada banyak orang ditawan termasuk tentara-tentara IDF, apakah Israel akan kalah? Saya berkata tidak. Saya yakin tidak. Ini adalah tanda-tanda bahwa dunia akan membenci umat pilihan. Dan ini adalah tanda-tanda kedatangan Tuhan semakin dekat. Karena barang siapa yang menyentuh sampai ke Israel, maka Tuhan segera akan datang. Jika peperangan terjadi di negara A, negara B, negara C, tapi jika sudah sampai ke Israel, bangsa-bangsa melawan Israel, maka Alkitab berkata sesuai Matius pasal 24, kedatangan Tuhan dengan tanda perang semakin dekat. Jadi, apakah Israel bisa dikalahkan? Bagi saya tidak. Karena dia umat pilihan. Tuhan yang akan bela mereka. Dan menurut kitab Wahyu, suatu kelak nanti akan terjadi perang Harmagedon, di mana dalam perang Harmagedon dan Gog dan Magog, semua bangsa-bangsa akan menyerang Israel. Tapi Tuhan akan membelanya dengan menghembuskan nafasnya. Dan semua bangsa akan mati terhempas. Dan Israel akan kembali menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat. Artinya apa? Tuhan memberikan janji yang permanen, unconditional, covenant. Maka Tuhan juga yang akan meneguhkan janjinya kepada umat pilihannya. Bahwa mereka selama-lamanya akan menjadi umat Tuhan. Dan tanah perjanjian Yerusalem adalah tanah untuk umatnya. Dan untuk seluruh orang yang bersiarah menikmati berkat-berkat rohani. Apakah Israel kalah nanti? Tidak. Karena tangan Tuhan akan menjaga mereka keluar dan masuk sampai selama-lamanya. Mazmur 121. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tidak pernah tertidur antara lap, penjaga Israel. Itulah kehebatan. Allah tidak pernah berfirman bagi bangsa-bangsa lain selain bangsa Israel, bahwa dia akan menjaga bangsa umatnya seperti biji matanya. Kecuali bangsa Israel yang dipilih dalam kasih karunia-Nya dan dijadikan sebagai biji mata Allah. Mereka dibuang, mereka dikembalikan. Mereka dikutuk, mereka diampuni. Mereka ditawan, mereka dikembalikan. Jadi dengan adanya perang kemarin, sebenarnya introspeksi juga bagi Israel. Dan sebagai kesaksian bagi dunia, bahwa mereka akan tetap menjadi bangsa dan umat pilihan sampai kedatangan Mesias yang kedua kali. Tuhan berkati kita. Salam.